Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Nuraini, kelas manajemen 22A dengan MPM 22411037. Kali ini saya akan membahas tentang pasar modal. Pertama, pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten serta pelaku pasar modal lainnya. Sementara tempat yang dijadikan sebagai pasar modal biasa kita sebut dengan Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI. Lalu fungsi pasar modal. Fungsinya yang pertama ada fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi, pada dasarnya, fungsi pasar modal adalah mempertemukan dua pihak berkepentingan, yaitu investor dan perusahaan emiten. Investor ingin berinvestasi demi mendapat keuntungan, sedangkan perusahaan emiten membutuhkan tambahan permodalan dari investor. Tak hanya itu, fungsi pasar modal adalah membukakan kesempatan para pengusaha untuk memperoleh modal sehingga terciptanya kestabilan likuiditas dalam perusahaan melalui penjualan surat berharga atau surat utang di IPO atau obligasi. Adanya tambahan modal mampu mendorong perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya, sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Lalu, dalam fungsi keuangan, fungsi pasar modal dalam fungsi keuangan adalah menyediakan sarana pemeratan pemasukan baik dari investor dan emiten. Pihak investor itu berpotensi mendapatkan imbal hasil dari instrumen yang dipilih. Sedangkan di sisi lain, perusahaan emiten mendapatkan suntikan modal, sehingga produktivitas bisnis menjadi meningkat. Ekspansi bisnis yang meluas akan membuka kesempatan lapangan pekerjaan, sehingga keuangan masyarakat akan lebih lancar. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal itu terdiri atas 5. Yang pertama, saham. Kedua, reksadana. Yang ketiga, surat hutang atau obligasi. Yang keempat, surat berharga EFT. Yang kelima yaitu saham derivatif. Yang pertama, saham. Contoh pasar modal yang banyak digandrungi oleh investor yaitu saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Anda sebagai investor yang menginvestasikan sebagian uang dalam instrumen pasar modal ini akan mendapatkan imbal hasil berupa dividen. Itu pengertian dari saham. Kalau dari pengertian dari reksadana merupakan produk pasar modal yang tepat bagi
Anda dengan tipe investor anti ribet. Karena reksadana adalah contoh pasar modal yang pengelolaan dana investornya dilakukan oleh manajer investasi untuk dikelola dalam portofolio efek sehingga hasil return dapat maksimal. Lalu surat hutang atau obligasi. Instrumen pasar modal adalah surat utang atau obligasi. Obligasi sendiri merupakan produk pasar modal dengan penerbitan surat utang oleh pemilik perusahaan kepada investor yang membelinya. Contoh pasar modal dari surat utang ini seperti surat utang negara, sukuk, dan lain-lain yang sejenisnya. Lalu ada surat berharga EFT. Surat berharga EFT merupakan instrumen pasar modal mirip seperti reksadana. Namun sistem pengumpulan dana secara kolektif dan dikelola oleh ahli profesional. Namun surat berharga EFT ini dapat diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir ada saham derivatif. Contoh pasar modal yang jarang diketahui yaitu saham derivatif. Saham ini merupakan bentuk turunan dari saham terbagi dalam dua jenis, antara lain Reich and Warren. Bentuknya tetap seperti surat berharga, hanya saja mekanismenya yang berbeda dengan saham pada umumnya. Pelaku-pelaku pada pasar modal. Nah, pelaku-pelaku dalam pasar modal ini yang pertama ada Badan Pengawas Pasar Modal atau kita singkat jadi BAPEPAM. Di poin pertama, struktur pasar modal di Indonesia yang tertinggi diduduki oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan RI, BAPEPAM berfungsi dalam mengawasi dan membuat kebijakan terkait peraturan pasar modal. Yang kedua yaitu perusahaan emiten. Perusahaan emiten menempati struktur pasar modal tingkat 2. Lembaga ini menerbitkan dan memiliki surat berharga yang kemudian diperdagangkan dalam pasar modal. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh modal guna meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga ada Self-Regulatory Organization atau SRO, merupakan lembaga dengan wewenang memproduksi kebijakan dan aturan sendiri bagi aktivitas bisnisnya di pasar modal. Dalam hal ini, struktur pasar modal SRO terdiri dari bursa efek, lembaga clearing dan penjamin LKP, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Bursa efek adalah pihak yang bertanggung jawab menyediakan sarana perdagangan efek, sedangkan LKP merupakan lembaga yang melayani jasa clearing dan menjamin penyelesaian masalah transaksi di bursa efek. Terakhir, LPP yaitu Badan Penyelenggaraan dan Pengawasan Aktivitas bagi Bank Kustodian. Lalu yang keempat ada perusahaan efek. Poin keempat, struktur pasar modal adalah perusahaan efek. Ini bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan untuk disalurkan dalam bentuk efek atau surat berharga. Perusahaan efek terdiri dari 3 badan, yakni penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Penjamin emisi efek merupakan perusahaan yang menyusun kontrak perjanjian berdasarkan emiten, sedangkan perantara perdagangan efek bertugas melakukan perdagangan jual beli efek bagi kepentingan pribadi atau nasabah. Terakhir, manajemen investasi adalah ahli profesional pengelolaan dana investor nasabah. Lalu yang kelima ada yang namanya penasihat investasi. Di bawah posisi perusahaan efek, berikutnya struktur pasar modal adalah penasihat investasi. Badan ini bertugas untuk memberikan jasa konsultasi kepada investor yang memerlukan nasihat dan perspektif terkait pengambilan keputusan dalam pasar modal. Lalu yang keenam ada lembaga penunjang pasar modal.
Nah, di sini adalah pihak krusial yang menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar modal. Badan ini terdiri dari bank kustodian, biro administrasi efek, dan wali amanat. Lalu yang terakhir ada profesi penunjang pasar modal. Level terakhir dari struktur pasar modal adalah profesi penunjang. Adanya profesi penunjang lainnya yang mendukung kegiatan pasar modal karena banyak kepentingan yang harus diselesaikan oleh profesi lainnya. Contoh profesi penunjang seperti notaris, konsultan, hukum, audit, dan akuntan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.